Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Experity oleh Xenonetics. Ini adalah varian Sudoku dengan tema seputar parity atau ganjil dan genap. Di sini saya sendiri juga baru pertama kali sih melihat peraturan seperti ini, peraturan varian parity Sudoku seperti ini. Jadi ini peraturan yang cukup unik dan sangat menarik sih. Karena saya sendiri sangat suka ketika bermain parity puzzle. Itu salah satu tipe favorit Sudoku saya ya. Karena biasanya kalau main parity puzzle itu menggunakan warna ya. Dan saya sangat suka puzzle-puzzle seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita melihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Panah menunjukkan garis Experity, di mana angka pertama yang terlihat pada baris, kolom, atau diagonal yang bersangkutan adalah panjang dari garis lurus sesuai dengan arah panah dan memiliki panjang 2 atau lebih. Contohnya misalnya di sini adalah 4 dan kita bisa menarik garis sesuai dengan arah panah ini dengan panjang 4. Kemudian di sepanjang garis angka memiliki parity ganjil atau genap yang sama. Jadi di sepanjang garis ini karena ini 4 dan 4 itu genap, sehingga ini semua akan memiliki angka-angka yang genap. Dan peraturan terakhir adalah angka setelah akhir garis jika ada adalah parity yang berlawanan. Jadi angka yang di setelah garis ini di sini tidak boleh genap dan harus ganjil karena ini genap dengan panjang garis yang 4, kemudian angka setelah itu harus memiliki angka yang berlawanan atau ganjil. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oh ya, kalau kalian mau mengaktifkan pen tools, kalian bisa cek di option dan enable pen tool ini. Oke, mari kita coba untuk tarik garis karena minimum panjangnya semua garisnya adalah 2 panjangnya. Jadi kita bisa tarik garis di semua clue-nya untuk menandakan petak-petak yang memiliki parity yang sama. Ini menarik nih. 4 petak ini harus memiliki parity yang sama. Saya akan lihat sebentar lagi. Oke. Mungkin kita lihat di sini kali ya. Ini memiliki parity yang sama, tapi di 3 petak ini angkanya harus beda-beda. Karena di baris yang sama ya. Kalau misalkan genap, salah satunya minimum harus 6. 2, 4, dan 6. Oh, harus di sini ya kalau 246. Kalau ganjil oh di sini juga ada yang aneh nih ya. Oh, gini. Oke, gini. Setiap garis lurus ketika horizontal atau vertikal itu tidak bisa melebihi panjang 5. Karena misalkan ini 6, kita harus memiliki 6 parity yang sama. Dan itu tidak mungkin. Karena di setiap baris dan setiap kolom hanya memiliki
5 angka ganjil dan 4 angka genap. Jadi nggak mungkin melebihi angka 6, melebihi angka 5 di petak-petak pertama ini. Jadi kita bisa mencatat semua garis horizontal atau garis vertikal itu 2, 3, 4, 5. Dan garis ini hanya bisa maksimal panjangnya 4 diagonal ini. Jadi ini hanya memiliki 2, 3, 4. Jadi saya lihat makanya ini kalau genap ini harus garis yang terbesar 2, 4, 6, dan kalau ganjil ini 3, 5 dan minimum 7. Jadi ini sebenarnya nih kalau ini misalkan genap, sebentar saya tunjukkan. Kalau ini misalkan genap, ini minimum harus 6. Dan kalau ini ganjil, ini minimum harus 7. Jadi 2, 3, 4, 5 tadi ya. 2, 3, 4, 5, ini bukan 5. Dan ini minimum harus 7, jadi minimum harus 6 jadinya. Jadi kita bisa tarik garis panjangnya minimum 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini semua harus memiliki, ini semua garis ini harus memiliki parity yang sama. Kalau ganjil ini nggak bisa 3 nih, karena ini harus 3 dan ini harus 5. Kalau genap, yang mana yang 2, yang mana yang 4 ya? Saya bisa tahu nggak nih? Yang mana yang 2, yang mana yang 4? Ini mungkin aja sih 4 di sini. Karena maksimum sebuah kolom itu 4 genap. Ini juga masih mungkin 4 sepertinya ya. Oke. Ini minimum 6 atau 7. Sorry, ini tadi saya salah pencil mark nih, karena ini bisa aja 8 atau 9. Minimumnya 6 tapi tadi kan dari logika sebelumnya. Tapi nggak bisa 9 sih, karena ini diagonalnya maksimal 8. Oke, ini pencil mark yang benar. Bisa 8 nggak ya? Kalau 8 semua ini harus parity yang sama juga. Mungkin sih. Mana lagi nih ya? Kalau feeling saya sih di box ini sih break-innya ya. Kalau ini semuanya sama, oh, ganjil. Oh oke, ini nggak bisa kuning parity-nya. Ini kan kita tahu nih, yang kuning semua parity-nya sama. Tapi ini nggak bisa sama juga parity-nya. Karena kalau misalkan ini sama, kita memiliki 5 warna yang sama di sebuah box, dan kita tahu kalau itu genap itu nggak bisa karena hanya maksimal 4 dalam suatu box. Jadi ini harus ganjil dan ini semua harus genap. Tapi karena ini semua harus genap dan ini ganjil, lihat ya garis ini. Garis ini hanya memiliki 2 jadinya, karena ini berbeda dari kuning. Jadi ini harus 2. Dan kita punya kontradiksi. Kita tahu bahwa kuning itu ganjil, tapi ini clue-nya jadinya harus 2. Genap, nggak mungkin kan jadinya. Jadi ini bukan kuning. Kita bisa mewarnai dengan biru mungkin. Oke. Ini harus sama juga parity-nya. Tapi ini maksimumnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mirip-mirip ya. Sama juga tadi logikanya. Oke, ini juga sama logikanya, kayak mirip-mirip dengan ini. Kalau ini genap,
ini minimumnya harus 6. Kalau ini ganjil, ini minimumnya harus 7. Jadi karena ini maksimumnya 5 ya. Jadi ini kita bisa pencil mark maksimumnya 5. Sehingga logikanya mirip-mirip sama kayak gini nih. Jadi ini kita harus extend lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum 6. Tapi kita nggak tahu nih kalau kuning itu ganjil apa genap. Maksudnya kita nggak tahu kalau ini harus sama kayak kuning atau sama kayak biru. Coba kita catat aja dulu warna abu-abu kali ya. Merah deh. Warna apa ya yang cocok ya? Orange kali ya. Orange. Nah, abu-abu aja lah. Kelihatan kok. Apakah ini bisa kuning? Kalau ini adalah kuning, kita punya 5. Oh, sama lagi logikanya. Wow. Oke. Jadi logika di sini mirip-mirip sama logika di atas ini ya. Menarik. Kalau ini kuning, kita tahu mirip-mirip logika yang sama kayak tadi. Ini bakal jadi ganjil karena memiliki 5 warna yang sama dalam suatu box. Dan ini genap. Dan garis ini hanya memiliki panjang 2. Dan ini menjadi 2. Dan ini adalah genap, padahal kita tahu tadi bahwa ini adalah ganjil. Dan itu nggak mungkin. Jadi kita tahu ini bukan kuning. Kalau bukan kuning, ini adalah biru. Kuning dan biru adalah parity yang beda. Tapi kita nggak tahu yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Menarik ya. Nggak tahu yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Di sini mungkin sama juga logikanya. Saya nggak terlalu tahu ya gimana cara approach-nya yang benar ini. Kalau kuning genap, biru harus ganjil. Kalau biru ganjil, bentar. Biru genap itu ganjil. Kalau biru ganjil, biru ganjil, benar nggak sih? Benar sih. Kalau kalau biru genap, kita punya 4 genap di box ini. Sehingga ini semua adalah kuning. Kalau biru ganjil, kita tahu ini nggak bisa panjangnya 2 doang. Jadi kita harus extend ke sini. Dan kita memiliki 5 ganjil di sini dan ini semua adalah kuning. Jadi gimana pun biru itu bisa ganjil atau genap, ini sisa petak-petak ini selalu kuning. Menarik. Kita bisa lakukan yang sama kan nih kalau di sini. Kalau kuning ganjil, agak sulit sih. Soalnya ini kita nggak tahu yang ininya di sini sih. Kalau ininya di sini mirip-mirip logikanya sama kayak gini ya. Tricky ya. Biru ganjil.
Oh, oke. Saya dapat sesuatu. Salah satu dari garis ini harus extend ya, harus panjang lagi, lebih panjang lagi. Karena nggak bisa dua-duanya stop di sini atau dua-duanya bakal jadi dua. Itu nggak mungkin dalam banyak alasan. Karena yang satunya juga harus ganjil kan. Jadi salah satunya harus extend ke petak ini, antara ini extend ke sini atau ini extend ke sini. Jadi ketika ini misalkan extend ke sini, ini bakal jadi dua. Kalau ketika ini extend ke sini, ini bakal stop di sini dan menjadi dua. Jadi salah satu petak ini bakal menjadi dua. Sehingga ini bukan dua lagi dan kita bisa extend ke sini. Sekarang kita bisa melakukan logika yang sama kayak gini. Menarik ya. Jadi kita harus tahu dulu kalau salah satunya bakal ini bakal dua dulu dan baru kita bisa melakukan logika yang sama kayak gini tadi. Kalau ini gimana sih tadi? Kalau ini genap, ini bakal jadi biru karena kita punya 4 genap, udah punya 4 genap di box ini. Kalau ini ganjil, ini harus extend karena nggak bisa stop di sini karena ini masih genap panjangnya, sehingga kita punya 5 ganjil di box ini dan ini semua harus biru. Jadi ini sudah pasti bakal biru. Kan masih belum tahu sampai sekarang ya, yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Ini udah nggak bisa 4 lagi, karena kalau ini 4, ini 3 dan memiliki parity yang beda. Padahal kita tahu kuning adalah parity yang sama. Yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Kok gak bisa kita ini ya? Saya miss di mana nih? Di box ini mungkin? Ini oke. Ini nggak bisa sama parity-nya karena kalau ini sama, logikanya bakal sama kayak gini nih. Ini bakal ganjil dan ini bakal genap. Dan ini bakal jadi dua. Karena ini stop di sini, karena ini parity-nya beda. Itu nggak mungkin. Jadi ini dan ini memiliki parity yang beda. Dan sama lagi logikanya, kalau ini harus extend atau ini harus extend ke sini karena salah satunya adalah ganjil, sehingga mirip-mirip sama kayak gini. Yang satunya harus stop, salah satu posisi ini harus dua dan ini bukan dua, dan kita bisa extend ke sini. Abu-abu itu kuning atau biru nih? Ini nggak mungkin 4 lagi. Kalau ini 4, ini semua harus sama dan ini harus beda. Itu nggak mungkin kan? Karena ini adalah parity yang sama. Jadi ini di force menjadi 3, 5. Wow. Dan ini pasti ganjil. Kalau ganjil saya pakai warna hijau biasanya. Dan kalau genap saya pakai warna ungu. Wow. Jadi kita harus melihat break-in-nya, kita melihat posisi di atas sini dan kita melakukan logiknya itu sehingga kita tahu yang mana yang biru dan kuning di sini. Kemudian kita melakukan logic di box ini dan membuat ini ganjil dan ini genap. Wow. Sangat-sangat
Keren juga logikanya. Oke, oke. Tapi kita nggak tahu, belum tahu yang mana yang kuning, yang mana yang ganjil, yang mana yang genap, yang kuning dan biru ini. Oke. Ini harus extend panjangnya minimum 3 sekarang karena ganjil, sehingga kita sudah memiliki semua ganjil di box ini dan kita bisa menggenapkan ini. Dan sekarang kita tahu yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Karena kalau ini genap, kita memiliki 5 genap di kolom ini. Itu kan nggak mungkin. Jadi ini adalah ganjil dan ini adalah genap. Wow. Jadi kita harus memutari grid dari sini ke sini ke sini dan akhirnya baru bisa kita resolve yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Dan kerennya juga ini nggak ada angkanya gitu loh. Clue-clue yang nggak ada angkanya ini dan bisa kita resolve semuanya. Wow, hebat sih. Keren banget cara buatnya ini, pembuatannya. Oke. Eh, karena ini genap, kita tahu yang mana yang dua di sini dan kita bisa mengisi semua angka di sini. Ini nggak bisa 7 dan ini kita tahu garis ini sekarang adalah 6. Kalau kita sudah selesai, mari kita hapus saja garisnya supaya tidak mengganggu. Ini garisnya harus 2 saja panjangnya, maka ini harus ganjil. Kemudian ini harus 4. Kita bisa menggunakan posisi ini. Ini sekarang minimum harus 3. Lagi. Ini sekarang harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama harus sampai sini sekarang. Ups. Oke, ini bakal ganjil. 3, 5. Kita harus extend ganjilnya. Ini kita tahu bakal 3. Ini sekarang minimum tidak bisa 5 dan 7 dan tidak bisa 3, maka tidak bisa 1 juga karena minimumnya harus 2 panjangnya, sehingga ini 9. Dan kita bisa mengextend sampai ujung. Oke, jadi ini clue-nya sama-sama 9 ya. Satu garis yang lurus dari ujung ke ujung. Oke, kita bisa mendelete untuk clue yang kita sudah selesaikan. Ih, kok nggak bisa delete sih? Dah. Oke, kita sudah menyelesaikan beberapa clue nih. Ini udah selesai clue-nya. Oke, ini nggak mungkin 5 lagi di sini karena maksimumnya hanya 4. Maka ini 3 dan di sini 5. Ini panjangnya sudah 3, maka ini genap. 5 kita bisa extend sampai ujung. Ini harus ganjil. Oke. Dan kita mendapatkan posisi ini. Kita sisa 1, 2, 3, 4, 5 clue lagi. Oke. Mungkin kita bisa cari nih clue-clue sebuah baris, sebuah kolom atau sebuah box yang kita sudah punya 5 ganjil atau 4 genap. Gak ada sih tapi. Ini mungkin. Ini bisa 8 nggak ya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin sih. Kalau ini genap, ini harus 8 karena nggak bisa 2, 4, 6. Kalau ini ganjil, maksimumnya cuma 3. Nggak bisa melebihi petak ini. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada 3 di sini. Jadi ini pasti ganjil, pasti genap, dan menjadi 8. Dan kita bisa mewarnai semua diagonal ini. Harus panjangnya harus 8. Dan ini clue-nya juga 8 dari arah sini. Oke, kita punya banyak warna nih. Ada nggak nih? Oke, kolom ini sisanya harus ganjil. Kita sudah punya 4 angka genap di sini, sehingga sisanya ganjil. Kolom ini butuh angka genap. Sudoku kali ya. 8 di box ini harus di sini. Kemudian 8 melihat box ini dan bisa kita tempatkan di sini. Bisa 3 clue lagi nih. 4 genap di sini sehingga sisanya adalah ganjil. 4 genap di baris ini sisanya harus ganjil. Dan ini menjadi clue ganjil. Clue ganjil tapi maksimumnya 3. Minimum 3 dan maksimum 3. Sehingga ini adalah 3 dan kita bisa mengextend ini ke sini. Ini menjadi ganjil. Paritinya sama kayak gini sehingga kita bisa menghijaukan ini. Minimumnya 5 atau 7. 1, 2, 3, 4, 5. Minimumnya 5. Tapi kalau kita stop di sini ini harus genap. Itu nggak mungkin. Jadi ini harus 7 dan kita harus mengextend sampai ujung. Wow. Deduksinya sangat-sangat keren ya. Ini kita sudah punya 5 ganjil di sini dan ini menjadi genap. Dan ini panjangnya adalah 2 sehingga kita bisa menempatkan 2 di sini. Oke, semua clue sudah kita selesaikan nih. Jadi sisanya adalah Sudoku ya. Klasik Sudoku. Kita sudah punya 4 genap di sini sehingga sisanya adalah ganjil. Kita bisa full coloring nih. 5 ganjil di sini, sisanya adalah genap. Yep. 4 genap di sini, sisanya adalah ganjil. 5 ganjil di sini, sisanya adalah genap. Dan sepertinya belum, ini ganjil. Ini ganjil. Ini genap. Ya, sepertinya kita bakal tersisa 4 petak ini yang harus kita selesaikan dengan Sudoku. Oke. Kita mulai dari angka genap dulu kali ya. Tricky sih tapi angka genapnya. 8 di box ini bisa kita tempatkan di sini. Sehingga 8 ada di sini dan ini menjadi 4. 2 di box ini. Tidak bisa di sini, tidak bisa di sini. Sehingga bisa kita tempatkan di sini. Kemudian 2 di baris ini. 2 ada di sini, di box ini, di 2 kotak ini. Sehingga 2 di petak ini dan tidak bisa di sini. Harus di sini dan kita bisa tempatkan di sini. Dan 2 di box ini bisa kita tempatkan dan menyelesaikan semua angka 2. 8 bisa kita tempatkan di sini. 8 kita bisa tempatkan di sini. Kemudian di sini. 4 mungkin sekarang. 4 ada di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan 6 di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sehingga kita bisa menyelesaikan ini ganjil. Dan yang terakhir adalah 4 di sini dan ganjil di sini. Kalau misalkan udah banyak warna-warnanya biasanya kita bisa menyelesaikan genap dulu atau ganjil dulu. Jadi itu bakal jadi 2 angka yang berbeda ya. 2
dua puzzle yang berbeda. Kita bisa selesaikan ganjil dulu atau bisa selesaikan genap dulu. Biasanya kalau parity gitu sih cara mainnya. Oke, mari kita selesaikan ganjilnya. Ini kita butuh 1 di kolom ini. 3 dan 7 melihat box ini menjadi 37 pair, tapi sudah ada 7 di sini sehingga kita bisa tempatkan 7 dan 3. Kemudian 3 di box ini bisa kita tempatkan. 3 di box ini bisa kita tempatkan. 3 di box ini, 3 di box ini, dan 3 di box ini. Mari kita lanjut dengan angka apa ya? 9 di box ini bisa kita tempatkan, sehingga di box ini bisa kita tempatkan, di box ini bisa kita tempatkan, di box ini, di box ini, dan di box ini, dan di box ini. 1, kita lanjutkan. 1 harus di sini, 1 harus di sini. Belum. Ini kita butuh 5, kita butuh 5 di sini. Kemudian apa lagi ya? 1 5 pair di sini sehingga ini menjadi 7. 7 melihat ke atas. Kita butuh 1 di kolom ini, kita butuh 5 di sini. 5 melihat di box ini. 5 kita bisa tempatkan di box ini dan menyelesaikan 5 1 1 7. Kita butuh 7 di baris ini. Kita butuh 1 1 7, kemudian 5 7 dan 1. Puzzle selesai. Ya, itu tadi adalah video solve saya untuk puzzle X-Parity oleh Zenonetics. Puzzle yang sangat-sangat menakjubkan, konstruksi yang sangat-sangat menakjubkan. Puzzle yang tidak memiliki apapun, hanya ada angka panah, bisa diselesaikan menggunakan logika yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat menarik. Tadi dari di box ini kita mulai untuk coloring di box ini, kemudian kita bisa mengextend coloringnya ke box ini. Kita tahu ini bakal beda sama diagonal ini tadi ya. Kemudian kita langsung pergi ke box ini dan menentukan bahwa ini akan ganjil dan ini genap. Kemudian kita bisa kembali lagi ke box ini dan ke box ini untuk mendapatkan ganjil dan genapnya. Terus habis itu puzzle-nya juga memiliki alur yang sangat-sangat lancar ya. Setelah itu kita bisa mendeduce hampir semua grid coloringnya gimana, kemudian kita bisa mengisi angka-angkanya dengan cukup mudah setelah itu. Puzzle yang sangat seru. I had a lot of fun solving it. Mungkin cukup sekian dulu untuk video hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di puzzle berikutnya.